ada 3 poin yang menjadi dasar mengapa kami mengadukan Ketua DPRD ke BK. 1, atas dugaan pelanggaran pasal 78 ayat 2, di mana ada kewajiban pimpinan DPRD untuk meneruskan pengaduan masyarakat ke Badan Kehormatan, dan ini ternyata tidak dilakukan. Yang kedua, pelanggaran pasal 79 ayat 3, di mana pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan berkewajiban menjaga kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan. Ini dilanggarnya dengan menyampaikan di beberapa media massa. Dan yang ketiga, ada kewajiban pimpinan DPRD untuk menyampaikan keputusan BK tersebut di rapat paripurna sehingga dituangkan dalam keputusan DPRD tersebut. Hal tersebut termaktub dalam pasal 80 ayat 2. Jadi ada 3 pasal yang kami laporkan atas dugaan pelanggaran Ketua DPRD terhadap tata tertib DPRD Kabupaten Garut nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib, di mana ketika pimpinan DPRD atau pejabat publik atau pejabat anggota DPRD lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang notabene merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, sebagaimana diubah kembali oleh Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini diduga Ketua DPRD telah melanggar sumpah janji jabatan sebagai pimpinan DPRD, yang mana dalam sumpah janji jabatan tersebut dia bersumpah, demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan kewajiban saya sebagai pimpinan DPRD seluruh-seluruhnya seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketika ada sebuah peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pejabat publik, maka dapat dipastikan pejabat publik tersebut telah melanggar sumpah janji jabatannya. Sehingga akhirnya kami sebagai masyarakat yang mempunyai hak untuk melaporkan persoalan tersebut menduga bahwa Ketua DPRD telah melanggar sumpah janji jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut. Ketika seorang pejabat publik, notabene dalam hal ini Ketua DPRD ataupun anggota DPRD telah melanggar sumpah janji jabatannya, maka konsekuensi logisnya apa yang sepatutnya diterima oleh mereka? Nah, dari pengaduan kita ke BK, kemudian BK bekerja, dan apakah hasil penyelidikan yang dilakukan BK tersebut membuahkan atau menghasilkan sebuah keputusan? Karena Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut itu hanya 2 opsinya, menyatakan terbukti atau menyatakan tidak terbukti. Nah, ketika pengaduan kami diterima dan ternyata teradu dinyatakan terbukti melanggar terbukti melanggar sumpah janji jabatan, maka berdasarkan tatib itu sendiri ada sanksi yang harus diberikan, dari sanksi teguran lisan, kedua atau sanksi teguran secara tulisan, ketiga pemberhentian dari pimpinan DPRD, keempat pemberhentian sementara dari keanggotaan atau pemberhentian tetap dari keanggotaan DPRD. Kita tinggal serahkan kepada Badan Kehormatan sanksi yang mana dianggap adil atas pelanggaran sumpah janji jabatan. Tapi jangan salah, dalam pasal yang lain dalam tata tertib, dalam pasal 53, ayat 1 dan ayat 2 diterangkan bahwa pimpinan DPRD dapat diberhentikan sebagai pimpinan DPRD apabila dalam pasal 53 ayat 2-nya terbukti melanggar sumpah janji jabatan.
Berarti konsekuensinya ketika ini terbukti akan diberhentikan gitu kan? Tiada pilihan sebagai pimpinan. Bukan sebagai anggota DPRD. Kalau melihat di pasal 53 ayat 2 itu diberhentikan dari jabatannya sebagai pimpinan DPRD. Kesalahan seorang pemimpin memahami aturan atau tidak mau, atau dia membangkang terhadap sebuah peraturan perundang-undangan, itu dalam hal ini akibatnya kan diterima oleh anggota DPRD yang lainnya, oleh sekretaris Partai Gerindra. Disampaikanlah kepada kadernya, simpatisannya, kepada masyarakat. Nah, persoalan kesalahan karena seorang pemimpin tidak mau memahami aturan-aturan ini, apalagi aturan yang mengatur lingkungannya sendiri. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupannya di kelembagaannya sendiri, di legislatif. Sehingga sangat wajar ketika publik memahami, jangankan berbicara masalah aturan-aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat lainnya, seperti halnya perizinan, seperti halnya pelindungan ketenagakerjaan, pelindungan kesehatan, mau dipahami oleh anggota DPRD hari ini, toh manakala aturan yang mengatur tata tertib kehidupan di kelembagaannya sendiri tidak mau dipatuhi, tidak berjalan, ini yang akan merugikan publik. Sehingga mari hari ini gunakan momentum ini untuk sama-sama memperbaiki. Dari awal memperbaikinya dari dalam dulu. Kita perbaiki dari dalam melalui apa? Patuhi tata tertib oleh semua anggota DPRD yang 50 orang, komitmen terhadap tata tertib. Jangan ada pengabaian atau jangan ada pembangkangan terhadap aturan. Karena ketika aturan sendiri pun diabaikan, ketika aturan sendiri pun tidak dipatuhi, apalagi aturan-aturan yang akan mengatur kehidupan hajat hidup masyarakat Garut. Bagaimana mereka memberikan perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Garut dalam berbagai sektor kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sektor-sektor penting lainnya. Bagaimana mereka akan melakukan pengawasan ketika mereka tidak komitmen terhadap aturan yang mengatur dirinya sendiri? Ini yang menjadi persoalan.